Hai sahabat wanita bijak dimanapun berada. Shalom. Sahabat wanita bijak, podcast kali ini berjudul Kekuatan Wanita. Sahabat WB, di dunia ini ada dua kekuatan besar yang mampu mengubah segalanya, yaitu kekuatan posisi atau kedudukan yang disebut dengan power of position dan kekuatan pengaruh atau yang disebut dengan power of influence. Tanpa disadari, dua kekuatan ini sering kita gunakan dalam hidup sehari-hari. Karena pada dasarnya setiap orang menyukai kenikmatan memegang kendali atas sesuatu. Memegang kendali atas waktu, situasi, dan orang lain. Demikian pula, tidak sedikit wanita terperdaya oleh kemampuan diri dalam mengendalikan sesuatu. Itu sebabnya wanita senang mengatur jadwal rutinitas sehari-hari, mengatur menu makanan yang akan disediakan setiap harinya, mengatur pengeluaran setiap bulan, mengatur pakaian yang harus dikenakan, bahkan tanpa sadar, ia mengatur setiap tindakan yang harus dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, termasuk suami dan anak-anaknya. Wanita seperti ini seringkali disebut sebagai wanita super, mampu membuat seluruh anggota mengalir mengikuti arus aturan yang telah dibuatnya. Tetapi ia tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Sayangnya, firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya sama seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Sahabat WB, wanita yang memilih untuk menggunakan kekuatan posisi atau kedudukan yang dimilikinya untuk mengendalikan situasi atau orang lain di sekitarnya merupakan wanita yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini berarti tanpa sadar, ia tidak mengizinkan Tuhan untuk berkuasa atas dirinya. Ia memilih untuk menjadi bos bagi dirinya sendiri dan bagi situasi serta bagi semua orang. Dengan menggunakan kekuatan ini, ia menghancurkan tujuan yang Tuhan ciptakan untuknya, yaitu menjadi penolong. Tanpa pengendalian diri, dia telah menjadikan dirinya target setan. Hidupnya menjadi landasan untuk meluapnya rasa frustasi, amarah, ketidakpuasan, ketidakpercayaan, dan banyak bentuk problem emosi lainnya. Sahabat WB, beda dengan wanita super tadi. Wanita yang memilih menggunakan kekuatan pengaruh akan selalu membawa kedamaian dan perspektifnya yang tepat dimanapun ia berada. Karena ia memiliki kemampuan pengendalian diri. Ia tunduk pada tuntunan Tuhan, memiliki hati yang siap melayani, sehingga dapat berkata-kata pada waktu yang tepat dan sikapnya selalu mendatangkan kasih karunia kepada siapapun yang ditemuinya. Di dalam Alkitab, Deborah adalah contoh yang sangat tepat menggambarkan wanita seperti ini. Deborah adalah seorang wanita yang dipilih Tuhan untuk menjadi hakim atas bangsa Israel. Ia adalah satu-satunya wanita yang menjadi hakim di antara ke-12 hakim lainnya yang memerintah pada masa antara kepemimpinan Yosua dan Samuel. Tanggung jawab yang diemban Deborah merupakan tanggung jawab seorang laki-laki. Dan ia menyadari sepenuhnya bahwa kedudukan atau posisi yang dimilikinya saat itu merupakan pemberian Allah. Ia tidak bertindak dengan sewenang-wenang. Deborah mengendalikan dirinya dan mengikuti tuntunan Allah. Ia tidak kecewa ketika ternyata bukan dirinya yang dipilih untuk berperang melawan tentara Sisera. Cerita ini atau kisah ini ada dalam kitab Hakim-Hakim 4. Sahabat WB, sekalipun Deborah memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatan posisinya, ia tidak menggunakannya. Ia menempatkan diri di bawah pimpinan Allah. Ia menjalankan kepemimpinannya dengan menggunakan kekuatan pengaruh, yaitu memberi semangat kepada orang lain. Ada tertulis, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau.
Dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Sahabat WB, dengan kekuatan pengaruh, Deborah mampu berkata-kata dengan tepat dan sikapnya mendatangkan kasih karunia kepada Barak. Hasil akhir dari kepemimpinannya adalah berkat, yaitu Israel kembali memperoleh kemenangan atas negerinya. Sahabat WB, seorang wanita yang mampu menggunakan kekuatan pengaruhnya adalah wanita yang mampu mempertahankan kendali atas pikiran, hati, dan perkataannya. Ia menikmati tuntunan Tuhan di dalam hidupnya. Ia senantiasa bersukacita dan memiliki hati yang mau melayani. Hari ini, tentukan pilihan Anda. Kekuatan manakah yang akan digunakan dalam hidup Anda sehari-hari? Pilihlah yang mendatangkan kasih karunia dan berdampak kekal. Sahabat WB, berikut ini ada beberapa pertanyaan refleksi. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda terbiasa meminta tuntunan Roh Kudus dalam menjalani hidup Anda sehari-hari? Yang kedua, apakah Anda mudah menerima nasihat dari orang lain tanpa terburu-buru membela diri? Pertanyaan refleksi yang ketiga, apakah Anda dapat mengekang diri untuk dapat mengungkapkan sesuatu pada waktu yang tepat? Yang keempat, apakah Anda mudah menemukan hal-hal yang positif dalam diri orang-orang terdekat Anda? Pertanyaan yang kelima atau yang terakhir, apakah Anda semakin menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh orang-orang di sekitar Anda? Demikianlah 5 pertanyaan refleksi dan kisah ini atau cerita tokoh tadi disadur dari buku Ia Dinamai Perempuan, karya Gian Kersen. Demikianlah podcast edisi kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.